Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, adik-adik, kita ketemu kali ini adalah soal tentang JKW ya, JKW jarak kecepatan waktu. Nah, jarak kecepatan waktu ini termasuk soal yang lumayan tingkat kesulitannya sedang ya, sedang ke atas sedikit lah ya. Karena biasanya di sini melibatkan satuan ya, ada menit, ada jam, ada kilometer, ada meter ya. Jadi dibutuhkan kelihayan untuk mengubah dari satu satuan ke satuan lain. Nah, oke, kita coba lihat di sini ya, ada soal ya, ini soal ada, kita baca dulu ya. Kanaya dan Okta adalah teman satu sekolah di SD Cemerlang. Posisi rumah Kanaya, Okta dan sekolah sebagaimana gambar. Oke, kemudian pada suatu hari Kanaya berangkat ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Ia berangkat pukul 6.40, sedangkan Okta berangkat ke sekolah diantar ibunya. Naik motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jadi si Kanaya ini dia 15 km per jam ya, naik sepeda. Kemudian yang si Okta dia 40 km per jam, berarti lebih cepat si Okta ya. Terus Kanaya tiba di sekolah bersama dengan Okta. Nah, ternyata meskipun lebih cepat si Okta, tapi mereka sampainya bersamaan. Ya jelas ya, karena jaraknya rumah Kanaya dengan sekolah lebih dekat, sementara rumah Okta dengan sekolah tuh lebih jauh. Jadinya meskipun berbeda kecepatan, tapi mereka sampai sekolahnya sama barengan gitu kan. Kemudian jarak rumah Kanaya dan Okta sekolah sebagaimana gambar. Okta berangkat dari rumah pukul berapa? Nah, berarti kita nyari jam berapa Okta itu berangkat dari rumah. Nah, kita tahu kalau si Kanaya ini dia jam 6.40 kan. Nah, jam 6.40 dia berangkat dari rumah. Nah, tapi se-Okta kita nggak tahu berapa. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu saja kita harus cari tahu dulu pertama jam berapa mereka itu sampai ke sekolah ya, jam berapa. Katanya mereka berdua sampai sekolah tuh barengan. Nah, oke, kita yang pertama kita cek dulu si Kanaya ya. Si Kanaya dia diketahui jaraknya nggak? Diketahui ya. Kanaya C-nya itu adalah 0,5 ditambah 1 ya. 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5 kilometer. Kemudian diketahui lagi kecepatannya ya. K-nya itu dia 15 km per jam ya, dia memakai kilometer dan jam ya. Sudah sama-sama kilometer ya. Oke, bagus. Nah, yang belum ada kan waktunya ya. Jadi waktunya berapa begitu ya? Waktunya berapa? Oke. Nah, kita akan cari ya waktu dengan rumus JKW. JKW itu rumusnya gimana? Berarti bikin segitiga dulu ya. Ini segitiga seperti ini, kemudian dibagi dua, kemudian dibagi lagi bawahnya. Nah, jadi ada 3 kotak ya, ada 3 petak. Yang atas itu jarak, yang bawah kecepatan sama waktu. Nah, karena dicari waktu, kita tutup waktu begini ya. Berarti rumusnya tinggal J dan KJ. Karena atas bawah, maka waktu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti langsung saja W sama dengan jaraknya 1,5 dibagi kecepatannya 15. Begini ya. 1,5 dibagi 15. Nah, karena nanti kita akan jadikan dia ke menit ya. Kenapa dijadikan menit? Karena kita pengen tahu nanti dia itu berangkat sampai sekolah jam berapa ya, jam berapa. Karena di sini pilihannya itu dia hanya berubah menitnya, maka kita jadikan menitnya ya kan. Nah, kalau jadikan menit kita kalikan 60 seperti ini. Oke, kita coret dulu di sini ya. 60 dibagi 15 berapa? 60 bagi 15 4 ya. 1,5 dikali 4 itu berapa? Adalah 6. Berarti
si Kana ya, itu perjalanannya menempuh 6 menit. Nah, kalau dia berangkatnya pukul 6.40, berarti kita tambah 6 menit kan. Berarti sampai sekolah 6.40 ditambah 6 menit. Berapa? 6.46. Jadi mereka berdua sampai di sekolah 6.46. Kan tadi Okta dia barengan kan sama Kanaya, berarti kalau Kanaya 6.46, Okta juga 6.46. Nah, kita sudah tahu nih jam berapa sampai sekolah, berarti kita tinggal ngitung ya. Kita ngitung perjalanan si Okta ini berapa menit. Nah, gitu kan, si perjalanan si Okta ini berapa menit ya. Kita ngitung Okta ya. Nah, jaraknya apakah diketahui? Jaraknya kita lihat di peta, 5 ditambah 1. Oke, 5 ditambah 1 sama dengan 6 kilometer ya, dalam kilometer ya gitu. Kemudian kecepatannya dia 40 km, makanya dia 40 km per jam. Oke. Nah, kemudian berarti kita nyari waktu ya. Rumusnya masih sama. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sesuai dengan tadi ya, segitiga ini J-nya di atas, K-nya di bawah, berarti jarak kecepatan. Langsung saja jaraknya itu 6, kecepatannya 40. Jadi 6 dibagi 40. Nah, kita kalikan 60 ya. Kita kalikan 60. Kita bisa coret 0 dengan 0 begitu ya. Kemudian kita coret lagi, misalkan ya 6 dan 4 sama-sama kita bagi 2 ya. 6 dan 4 kita sama-sama bagi 2 berarti 3. Nah, 3, 4 bagi 2, 2. Kemudian 6 dicoret dengan 2, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9 menit. Nah, berarti perjalanan si Okta itu 9 menit. Kalau begitu, yang ditanyakan Okta berangkat dari rumah pukul titik-titik. Berarti tinggal kita kurangkan saja. Kan mereka sampai sekolah jam 6.46. Kalau perjalanannya Okta itu 9 menit, berarti ya Okta berangkat pukul 6.46 dikurangi 9 menit. Nah, berarti 46 dikurangi 9 menit hasilnya 637. Oke, begitu ya. Sini ada. Oke, ada. Oke, gitu untuk nomor satunya ya, adik-adik ya. Nah, mudah kan? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya di sini, dalam rangka mempersiapkan gelar karya P5, Ana, Tony, Fatan, dan Desi. Jadi ini ada Ana, Tony, ada 4 orang ya, mengadakan kerja kelompok. Mereka sepakat mengerjakan tugas kelompok di rumah Ana. Danah rumah mereka sebagai berikut. Kita perbesar lagi. Nah, di sini oke, benar-benar kelihatan ya rumah Ana. Nah, mereka itu nanti ketemunya di rumah Ana ya. Kan di rumah Ana. Oke, kemudian mereka berangkat dari rumah masing-masing menuju rumah Ana. Tony berangkat mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km, sedangkan Fatan berangkat mengendarai sepeda dengan kecepatan 18 km. Jadi ini Tony sama Fatan, dia kecepatannya diketahui ya. Kalau Tony 15, Fatan 18. Waktu perjalanan Tony sampai rumah Ana sama dengan waktu perjalanan Fatan. Berarti W-nya si Tony dan Fatan itu sama ya. Nah, kemudian Desi berangkat ke rumah Ana melalui rumah Fatan. Jarak yang ditempuh Desi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini dia si Desi itu sudah diketahui ini 0,5, ini 2,5. Nah, cuman yang di sini kita nggak tahu. Nah, yang di sini berapa? Kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, untuk tahu kita cari dulu Fatan ke rumah Ana ini dia jaraknya berapa sih? Nah, gitu kan? Kita gambar lagi ya di sini ya, pakai rumus Jokowi. Ingat, bikin segitiga Jokowi atas J, K, W begini.
Nah, kita untuk mencari jaraknya Fatan ke Ana itu berapa, kita lihat yang diketahui di sini adalah kecepatan, kemudian eh, jaraknya belum ya, kecepatan, kemudian waktunya itu waktu Tony sama Fatan itu kan sama, berarti kita harus cari waktu dulu ya, karena untuk mencari jarak rumusnya apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau kita tutup jaraknya berarti K tinggal K sama W samping-sampingan, berarti kecepatan kali waktu. Nah, begitu ya. Berarti kita cari dulu waktunya si Fatan dengan mencari waktunya Tony. Oke. Tony diketahui ya. Diketahui di sini Tony dia ya kecepatannya 15 km per jam. Kecepatnya 15 km per jam. Kemudian jaraknya si Tony juga diketahui kan. 1 ditambah 1 berarti jaraknya 2 ya, 2 km. Oke, kalau sudah ya kita cari waktunya Tony. Berarti waktu rumusnya tadi ya, jarak dibagi kecepatan, berarti 2 dibagi 15, 2 per 15. Kak, ini jadikan menit enggak? Nah, berhubung di sini tidak disuruh nyari jam berapa, kita tidak perlu jadikan menit ya, cukup 2 per 15 saja ya. Oke, kita biarkan saja 2 per 15 ya. Kemudian, karena kita sudah tahu ya, berarti waktunya 2 per 15 jam. Belum dijadikan menit kan? Karena ini dia jam, berarti dia masih jam. Kemudian berarti si Fatan itu kan waktunya dia sama di soal tadi, berarti Fatan itu waktunya juga 2 per 15 jam. Nah, kemudian cari, karena sudah diketahui waktunya Fatan, kemudian diketahui juga kecepatannya Fatan, yaitu 18 km per jam, berarti kita bisa mencari jaraknya kan sekarang. Jarak, apa rumus jarak? Dilihat segitiga ya. Jarak kecepatan kali waktu, berarti kita kalikan 18 dikali 2 per 15, seperti ini ya. Oke, nah kita bisa coret 18 dengan 15 sama-sama dibagi 3 ya. 18 dibagi 3 itu 6, 15 dibagi 3 itu 5 ya. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Nah, kalau sudah dicoret, apakah bisa disederhanakan lagi? Ini sudah ya. Berarti jaraknya sama dengan 2 dikali 6 dibagi 5. Nah, 2 kali 6 dibagi 5, berarti 12 dibagi 5. Begitu ya. Nah, 12 bagi 5 12 bagi 5 itu berapa? Nah, adik-adik bisa menggunakan prorogapet ya. Misalkan seperti ini, 12 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya 12, yang mendekati kan 2. 2 kali 5, 10, dikurangi 2, sisanya 2 ya, karena sudah nggak ada, kita kasih koma, berarti kita bisa nambah 0, 20 bagi 5 adalah 4. Nah, berarti ini sama dengan 2,4, jarak berarti kilometer. Nah, kita sudah tahu sekarang jaraknya dari Fatan ke Ana itu adalah 2,4 km. 2,4 km ya. Berarti sudah tahu ya 2,4. Nah, karena kita tadi sudah mencari jaraknya ya. Nah, karena jarak rumah Fatan ke rumah Ana itu 2,4. Kita tulis di sini ya. Berarti ini sampai Ana ya. Ini sampai sana itu 2,4. Berarti kita tinggal tambahkan 2,5 dan 0,5. 2,5 dan 0,5. Berarti jaraknya Desi ke tempat Ana, kita tambahkan saja 0,5 ditambah 2,5 ditambah tadi ya. Nah, 2,5 itu baru sampai rumahnya Fatan. Kita lanjutkan tadi Fatan ke tempat Ana itu adalah 2,4.
4. Berarti 0,5 ditambah 2,5 sama dengan 3 ditambah 2,4, hasilnya 5,4 kilometer. Nah, begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Adik-adik silakan belajar lebih banyak lagi ya, lebih belajar latihan lebih sering lagi. Mudah-mudahan adik-adik sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.